Di sebuah ruangan Europol, Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa, seorang hacker bernama Benjamin sedang diinterogasi oleh Hane. Benjamin ditangkap atas tindakannya karena telah meretas banyak server, termasuk milik Europol. Benjamin dituntut untuk menjelaskan apa hubungan dia dengan Clay, Friends dan Russian Cyber Mafia. Bermula saat Benjamin masih kecil, ia bercita-cita ingin menjadi superhero. Ayahnya pergi meninggalkannya, sedangkan ibunya meninggal bunuh diri saat usia Benjamin berusia 8 tahun. Selama ini Benjamin tinggal bersama neneknya. Sejak usia 14 tahun, Benjamin telah menghabiskan waktunya di sebuah forum yang bernama Darknet, di mana di forum tersebut banyak sekali hacker yang hebat, karena di dunia nyata ia merasa asing, lemah dan pecundang. Sedangkan di dunia maya, ia merasa dianggap karena kehebatannya. Benjamin punya idola yang ia anggap sebagai hacker paling hebat. Idolanya bernama Mr. X. Mr. X punya 3 aturan, yaitu pertama, tidak ada sistem yang aman, kedua, incarlah sesuatu yang mustahil, dan ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Benjamin kemudian menjelaskan alasannya berada di ruang interogasi tersebut. Diawali saat ia bekerja sebagai pengantar pizza. Benjamin bertemu seorang perempuan yang ia sukai saat masih sekolah. Perempuan itu bernama Mary. Mary meminta Benjamin untuk membantunya menyelesaikan soal ujian. Demi mendapatkan hati Mary, Benjamin pun melakukannya. Benjamin berencana meretas server utama di kampus Mary kuliah, dan mencuri soal ujian. Es war fast so einfach. Ein Souvenir mit. Namun, ia gagal. Ia ketahuan oleh security yang sedang berpatroli. Kemudian, Benjamin dihukum untuk membersihkan kota selama 50 jam. Selama membersihkan kota, Benjamin bertemu dengan teman pertamanya yaitu, Max. Max bertanya, kenapa Benjamin bisa dihukum? Benjamin menjawab, karena dia berusaha meretas server di sebuah universitas. Mendengar hal itu, Max pun mengundang Benjamin ke rumahnya. Di rumah Max, Benjamin dikenalkan dengan 2 orang teman Max yang bernama Stefan dan Paul. Max mengatakan bahwa Benjamin bisa meretas server. Namun, Paul dan Stefan butuh bukti. Stefan berkata, jika Benjamin tidak bisa membuktikannya, maka ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Benjamin pun berusaha meyakinkan mereka, dengan cara mematikan listrik di seluruh kelurahan tersebut. Namun, beberapa saat kemudian polisi datang, mereka pun bergegas untuk kabur. Singkat cerita, Benjamin telah pulang ke rumahnya, namun ia mendapati neneknya tidak ada di rumah. Benjamin pun memutuskan untuk mencari neneknya. Tak berselang lama, ia berhasil menemukan neneknya. Benjamin membawa neneknya ke seorang dokter. Dokter mengatakan bahwa neneknya menderita penyakit Alzheimer, yaitu penyakit pelupa. Dokter menyarankan agar neneknya dirawat oleh dokter tersebut. Di perjalanan pulang, Benjamin bertemu lagi dengan Max. Max mengajak Benjamin untuk meretas di sebuah kegiatan organisasi. Singkat cerita, mereka pun tiba tempat tersebut. Dan inilah yang terjadi. So kommst du niemals. Was hat das denn hier bitte noch mit Hacken zu tun? Hey, nicht vergessen, 30 kein Sieg. Ich bin unsichtbar. Zeit für ein bisschen Blasphemie. Wir stellen euch jetzt unseren neuen Wahlspot vor. Da kommen die Pimmel mit Ohren. Fuck, scheiße.
Dan itulah aksi pertama yang mereka lakukan. Scene kembali ke masa sekarang. Hane bertanya bagaimana aku bisa mempercayainya. Benyamin menjawab bahwa ia tahu semua identitas Hane mulai dari nomor BPJS, tempat lahir, hubungan asmara, hubungan sosial dan bahkan penyakit yang diderita Hane. Hane pun hanya bisa terdiam. Kembali ke cerita Benyamin, kini mereka telah memiliki markas, yaitu rumah nenek Benyamin. Kemudian Max ingin mereka memiliki sebuah nama untuk geng mereka. Benyamin memberi saran bagaimana kalau Clay, yang artinya badut menertawakanmu. Karena semuanya untuk kesenangan, mereka pun setuju. Singkat waktu, mereka pun melakukan aksi selanjutnya di sebuah badan keuangan. Dan inilah yang terjadi. Nicht geringer fällt der Einfluss auf die deutsche Börse aus. Deutsche Anleger und Firmen profitieren von der robusten Konjunktur. Und so setzt der Tak berhenti di situ, kemudian mereka pun menyerang sebuah perusahaan farmasi besar, dan banyak perusahaan lainnya. Hingga mereka pun viral dan jadi perbincangan di seluruh berita. Meski begitu, Mr. X tidak peduli dengan aksi mereka, dan menganggap kalau aksi mereka itu hanya aksi sekelompok pecundang. Karena di sisi lain, ada sebuah kelompok hacker bernama Friends yang melakukan aksi lebih hebat dari Clay. Mereka berhasil meretas Bank Sentral Eropa dan meretas server Angkatan Darat Jerman. Friends beranggotakan 4 orang yaitu, Sekdet, Tauboat, Krypton sementara seorang lagi masih belum diketahui, sementara Hane memburu Friends, Clay berusaha menghilangkan kekecewaan mereka yang tak dianggap oleh Mr. X, dengan cara mabuk-mabukan dan wanita. Singkat cerita, Clay mendapat pesan dari Mr. X. Isi pesan itu adalah, Mr. X menganggap Clay tidak lebih dari sekedar bayi cengeng. Dass Clay in seinen Augen nichts weiter war als ein Haufen Babys. Mendengar hal itu, Max pun murka. Max tidak terima dan mengajak mereka untuk melakukan aksi yang lebih besar. Benyamin menyarankan untuk meretas BND, Badan Rahasia Jerman. Awalnya mereka ragu, dan mengatakan bahwa mustahil BND bisa diretas, namun, Max dan Benyamin teringat aturan dari Mr. X, yaitu tidak ada sistem yang aman dan incarlah sesuatu yang mustahil. Aksi pun dimulai, mereka menyamar menjadi petugas kebersihan dan inilah yang terjadi. Bereit? Vier, drei, acht, eins, sieben, sechs. Ya, kurang dari 3 menit, mereka berhasil meretas server milik Dinas Rahasia Jerman. Untuk merayakannya, mereka pun berpesta di sebuah tempat hiburan malam. Di tempat tersebut mereka bertemu dengan Mary. Tanpa diduga Benyamin memergoki Max dan Mary sedang berciuman di pojokan. Mengetahui hal itu, Benyamin merasa kecewa dan memutuskan untuk pulang. Tak lama kemudian, Max, Stefan dan Paul menyusul Benyamin, namun, Benyamin menyuruh mereka untuk pergi. Karena tidak dibukakan pintu, Paul pun mengatakan, biarkan saja dia bukan siapa-siapa. Mendengar hal itu Benyamin merasa tambah kesal. Benyamin pun mengirimkan server rahasia BND, yang berhasil ia curi tanpa sepengetahuan mereka bertiga, kepada Mr. X. Keesokan harinya,
Saat Benyamin bangun tidur, tiba-tiba mereka bertiga sudah ada di hadapan Benyamin. Karena masih kesal, Benyamin meminta mereka untuk pergi. Tidak terima akan hal itu, Max dan Benyamin pun adu jotos hingga terjadi perkelahian. Beberapa saat kemudian, muncul sebuah berita yang mengabarkan bahwa server BND yang berisi pegawai rahasia telah dicuri. Dan seorang hacker anggota Friends bernama Krypton telah tewas. Ternyata, Krypton adalah agen rahasia BND yang berpura-pura menjadi hacker, yang dikirim untuk mencari tahu informasi tentang hacker. Mereka bertiga pun kaget, Benyamin melanggar kesepakatan untuk tidak mencuri apapun milik BND. Namun, Benyamin malah mencuri server rahasia dan mengirimkannya pada Mr. X. Dan ternyata Mr. X menjual server itu ke Russian Cyber Mafia. Dan Mr. X sendiri adalah anggota hacker Friends yang keempat, yang tadinya belum diketahui. MX gehört zu den Friends. Die haben gerafft, dass Krypton für Singkat waktu, Benyamin mencoba menjebak Mr. X. Benyamin mencoba menghubungi Mr. X dan mengatakan kalau dia ingin bergabung dengan Friends. Namun, Mr. X meminta Benyamin untuk meretas server Europol, Badan Khusus Kriminalitas Uni Eropa, dan memberinya akses masuk. Tanpa disadari percakapan mereka terdeteksi oleh Hane. Hane segera meminta timnya untuk menemukan keberadaan Benyamin. Tak butuh waktu lama, Hane berhasil menemukan lokasi Benyamin dan langsung bergegas. Beruntung, sebelum Hane tiba, percakapan mereka telah selesai dan berhasil kabur. da. Hast du alles? Ich bin Singkat cerita, Benyamin berusaha masuk ke Europol. Segala cara telah dilakukan hingga tangan Max tertusuk paku, namun mereka tidak dapat masuk. Hingga akhirnya, Benyamin memanfaatkan sebuah kartu pengunjung yang ia temukan di jalan. Ia berpura-pura sebagai pengunjung yang ketinggalan dompetnya di kantin. Awalnya penjaga tidak mengizinkan karena sudah malam, namun karena merasa kasihan akhirnya Benyamin pun berhasil masuk. Keesokan harinya, setelah mendapatkan akses ke Europol, Benyamin mencoba menghubungi Mr. X untuk memberinya akses ke Europol. Namun, Mr. X menjebaknya. Dan inilah yang terjadi. Wajah dan lokasi Benyamin berhasil diketahui dan Mr. X melaporkannya ke Russian Cyber Mafia. Beruntung, Benyamin berhasil kabur. Sesampainya di rumah, Benyamin menemukan Max, Stefan dan Paul telah tewas. Sie sind alle tot. Scene kembali ke masa sekarang. Benyamin mengatakan bahwa dirinya bisa menemukan Mr. X, dengan syarat dirinya ingin mendapatkan perlindungan saksi dan identitas yang baru. Da sind Löcher in seiner Geschichte so groß wie der Todesstern. Benyamin masuk ke Darknet. Ia mengaku sebagai Mr. X dan memberitahu semua orang bahwa dirinya bekerja untuk pemerintah, kepolisian dan telah membunuh Krypton. Mengetahui hal itu Mr. X yang asli tentu saja marah dan terpancing. Dan inilah yang terjadi. Now I know who you are. You shouldn't have used Bingo. them. Mr. X masuk perangkap dan akhirnya lokasi Mr. X diketahui dan berhasil ditangkap. Ternyata Mr. X berasal dari New York, bernama Sean Dunham dan baru berusia 19 tahun. Namun, merasa ada yang janggal dari cerita Benyamin, Hane mencoba menggali informasi dengan mendatangi rumah nenek Benyamin. Di rumah itu Hane menemukan obat keras bernama Ritalin. Setelah itu Hane mendatangi Mary dan menanyakan apakah akhir-akhir ini Mary bertemu dengan Benyamin. Mary pun berkata bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Benyamin, dan dia tidak mau bertemu dengan orang aneh. Setelah bertemu Mary, Hane kemudian menemui dokter yang merawat nenek Benyamin.
Dokter itu mengatakan bahwa ibu Benyamin telah meninggal bunuh diri, dan dia punya penyakit yaitu mempunyai 4 kepribadian. Penyakit itu bisa saja turun ke anaknya, dan salah satu pemicunya yaitu obat keras seperti Ritalin. Ritalin? Mengetahui hal itu, Hane menyimpulkan bahwa Benyamin mempunyai 4 kepribadian seperti ibunya, dan mengatakan bahwa Max, Stefan dan Paul itu tidak ada. Mereka semua adalah kepribadian Benyamin. Selain itu, di tempat Benyamin juga tidak ditemukan mayat mereka. Stefan. Ohne Togen, Dansk Volksfront. Die Hälfte der Leute kenne ich nicht mal. Alles scheiß Schmarotzer. Wir brauchen einen Namen. So wie Anonymous oder Leitzek. Wie? Setelah itu, Hane meminta Benyamin untuk menghapus identitas Benyamin dengan identitas yang baru. Kemudian Benyamin dilepaskan dan Hane meminta Benyamin untuk tidak meretas lagi. Geht dieser Trick? Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan Benyamin, Max, Stefan, Paul dan juga Mari di sebuah kapal. Ternyata mereka itu memang ada. Mereka sengaja membuat rencana seolah-olah Benyamin mempunyai 4 kepribadian. Dengan cara membuat cerita yang janggal agar Hane merasa curiga lalu menganggap Benyamin itu memiliki banyak kepribadian. Dan benar saja, rencana mereka berhasil. Hane menganggap bahwa Max, Stefan dan Paul itu tidak ada. Selain itu, Benyamin juga berhasil mengubah identitasnya. Dan sekarang nama mereka pun bersih dari kejahatan. Tamat.